Maka sikap kita sebagai seorang mukmin ini bagaimana selepas kita tahu Allah ini hidupnya itu akan kekal, tidak akan pernah terjadi perubahan, tidak akan pernah lelah, capek, apalagi mati, akan senantiasa ada Allah itu. Maka sikap kita sebagai mukmin ini apa? Hendaklah kita berserah seutuh-utuhnya kepada Allah, bergantung seutuh-utuhnya kepada Allah, 100% bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah berubah keadaannya. Namun yang selain Allah ini berubah. Nah, siapapun, apalagi zaman dewan ini, pemilihan janji macam-macam. Lagam noh jari telang sih. Itu sawah mati-matian dukungnya, ternyata kecewa akhirnya kalau itu bergantung oleh makhluk. Dengan siapapun, bahkan dengan diri sendiri aja jangan bergantung kita. Bergantung cukup kepada Allah, karena diri kita ini lemah, akal kita lemah, ilmu kita lemah. Siapapun yang selain Allah ini lemah. Manusia itu bisa lupa, bisa khianat, bisa ingkar janji, bisa nyakitin hati, banyaklah. Innal insana khuliqa halu'a, nanti saya berubah. Kok di sana tempat kita serahkan urusan kita, bergantung seutuh-utuhnya, wajib tidak kecewa. Periode dengan kecewa karena bergantung oleh makhluk. Kan sifat manusia berubah-ubah itu. Mungkin neke senang lihat itu jemaah jadi musuh, mungkin neke memusuhan kan itu jemaah jadi batur. Maka lamun bergantung utuh-utuh oleh makhluk nih ya selain Allahnya, jak terlelah, jak terbingung, jak terkecewa doang di sini. Lagu lamun terbergantung jak Allah, ini hebat, ini yang kuat. La yukhliful mi'ad, Allah zat yang tidak pernah sedikit pun ingkar janji. Inna wa'adallahi haq, setiap janji Allah itu pasti. Cuman kita kurang yakin. Insyaallah ya. Nah, kita jangan bergantung lebih kepada yang selain Allah. Bukan berarti terus sendiri saling tolong, tetap lagu ate ini dendek tak bergantung selain Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku tidak pernah merasakan kekecewaan yang sangat tatkala aku serahkan urusan harapanku itu kepada selain Allah. Tatkala aku serahkan urusanku kepada selain, kecewa saja isinya. No neke terpercaya khianat, no lain tertolong neke bermusuhan, dan begitulah keadaan manusia. Begitu keadaan manusia. Maka intinya tatkala kita serahkan urusan kita kepada selain Allah, kecewa. Paling polnya manusia ini mati. Sebagaimana dunia ini tidak kekal, maka apapun di dunia ini tidak kekal. Maka jangan sampai kita bergantung kepada yang selain Allah dengan jabatan. Maka kalau milih jabatan paling kekal sampai akhirat, jabatan apa? Jabatan karena kenal Allah. Enggak sak kekal no. Lamun temilih mulia karena Allah. Dia cari kemuliaan yang sifatnya sementara. Apa contohnya? Dengan uang itu sementara kemuliaannya, dengan jabatan sementara itu. Kita punya jabatan selagi terburu jabatan bro tetap mulia. Lagu lama dah ada berjabatan, apalagi kurang baik ketika punya jabatan. Sudah nggak dilihat nanti kalau sudah selesai jabatan. Mungkin ketika kaya kita dihormati, tapi kalau kita bangkrut nanti nggak ada lagi, kayanya dulu sombong. Mungkin yang punya ilmu alim dan sebagainya, maka tatkala dia bergantung ke situ, hilang itu, dan itu akan hilang. Namanya dunia itu akan hilang. Kepandian, kepintaran, jabatan, harta akan hilang, minimal akan meninggal. Pasti sini akan kecewa. Lagu lamun te mulia si ma'rifatullah, kenal jak Allah Ta'ala, mulia karena agama ini jangan selama-lamanya sampai akhirat, jangan mulia di dunia doang. Tahu deh Sunan Ampel niki, Sunan Ampel le Surabaya niki, dia tuh mau bedait deh, dia tuh mau bedait. Lagu sampai ini ribuan dengan ziarah, dengan ziarah dia tahu Sunan Ampel. Bahkan neke le Ampel ni berkah, toto dengan berdagang mau rezeki, ratusan tahun sudah beliau meninggal, tapi orang banyak mendapatkan manfaat dan diziarahi. Bahkan anak turun beliau dimuliakan. Itu kalau mulianya dengan makrifat kepada Allah itu sampai ke apapun, apalagi nanti di akhirat tambah mulia. Lagu dengan dunia ini tapi tak kemuliaan. Yang kata budaya dunia ini wah, namun telang dunia rokah tetap mulia wah.
Karena sifatnya dunia ini sementara. Sementara kemuliaan yang karena Allah itu, karena Allah sifatnya kekal, maka kemuliaannya kekal. Apalagi nanti orang-orang kayak Sun Ampel di akhirat itu, kemuliaannya begitu mulia. Kita akan ziarahi, dia akan berikan syafaat. Maka carilah kemuliaan dengan dekat dengan Allah. Itu kemuliaan yang pasti kekal, akan didapatkan oleh diri kita. Bahkan selepas mati kita nanti, karena mulianya kita, anak turun kita juga akan ikut dimuliakan nanti. Bahkan kuburan-kuburan kita akan diziarahi. Itu orang yang mulianya karena dekat dengan Allah, karena agama. Maka cari kemuliaan yang kekal. Gimana? Dengan dekat dengan Allah, dengan bergantung seutuhnya kepada Allah. Imam Ahmad Ibn Athaillah beliau mengatakan ini dalam hikam, ta'azzaz ayyuhal murid bi'izzatin la yabna wa hiya ma'rifatullah. Wahai murid, muliakanlah dirimu dengan kemuliaan yang tidak akan pernah sirna, la yabna. Apa itu kemuliaannya? Ma'rifatullah, kemuliaan dengan dekat dengan Allah, menjadi kekasih Allah, itu kemuliaan akan terus akan dimuliakan. Syekh Abdul Qadir Jailani kita kenal, tapi setiap hari kita bacakan Fatihah. Muliaan karena apa? Karena dekatnya dengan Allah. Syekh Bahuddin Naqsyabandi, Syekh Abu Hasan Syazili, para ulama-ulama besar-besar itu yang meninggal dulu itu masih saja, bahkan ribuan tahun dah meninggal, masih saja kita bacakan Fatihah. Kuburnya tetap dia ziarahi. Kenapa? Karena beliau itu mulianya karena dekat dengan Allah. Allah itu kekal, ya kemuliaannya akan kekal. Orang kok cari kemuliaan dengan dunia, dunia itu sifatnya sementara, akan hilang. Ya kapan dia punya jabatan, harta, disitulah dia muliakan. Itu hilang, berhenti, sudah akan dimuliakan. Paham ya? Nah, maka carilah kemuliaan dekat dengan Allah. Maka bergantunglah kita itu kepada Allah. Jangan bergantung kepada selain Allah, pasti isinya kita akan kecewa. Maka orang kok biasanya bergantung kepada Allah itu buahnya nanti tawakal. Tawakal itu apa? Nanti orang kok biasa tawakal dengan Allah, nanti Allah yang ngatur urusannya. Dalam Al-Quran Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang senantiasa bertawakal, berserah kepada Allah, Allah sendiri akan cukupi nanti. Maka kenapa kita susah ini? Tatkala kita andalkan kita punya pikiran, laik termasih dalam perut inak tu atau masih terbebeak laik, dia tu pikir-pikir petak kepeng, petak ngeni, lagu datang doang, bul tenangis, datang inak atau yang tersusu, datang inak atau yang terineman. Atau waktu itu enggak ada yang kita andalkan, cuman kita merengek kepada Allah. Allah akan datang. Tapi tatkala sekarang ini sudah merasa pandai kita, bisa begini, lupa Allah Ta'ala, susah terjarin. Telang tawakal terlaik termasih kocik no lain no narak tak apa-apa, hanya tenangis doang jok Allah Ta'ala, ya Allah lapar. Allah datangkan inak tejo susuna, ai inem dan sebagainya. Tatkala itu kita tawakal, yang kita kenal zat itu Allah. Tapi sudah remaja, dewasa, merasa pandai, sudah bisa begini, ternyata begitu aja kehidupannya, karena sudah jaminan kepada orang yang bertawakal dicabut, karena sudah mengandalkan kepandaian kita, kepintaran kita, sehingga ya Allah serahkan, ya urus dirimu sendiri, sudah ya mampus kita. Nah, maka penting kita bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Yang senantiasa bertawakal kepada Allah, Allah sendiri yang akan mudahkan, cukupi kebutuhan